Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas pendidikan Biologi A 2019. Yang beranggotakan saya sendiri, Dede Alisa Putri, NIM 3 digit dari belakang 006, kemudian Rima Nurusani, NIM 3 digit dari belakang 017, kemudian Trisna Anindita, NIM 3 digit dari belakang 034. Pada kesempatan kali ini, kami akan mereview mengenai media PJJ kekinian. Kami mengurutkannya dari yang paling populer. Media PJJ kekinian yang pertama yaitu Google for Education. Google for Education merupakan sebuah produk dari Google berupa seperangkat alat produktivitas dan kolaborasi dengan sistem Google Cloud untuk sekolah dan lembaga pendidikan termasuk staf, guru, dan juga siswa untuk memudahkan sistem belajar mengajar dengan baik. Layanan Google for Education ini yaitu Google Classroom, Gmail, G Drive, Calendar, Hangout, Google Office, Google Site, dan Google Vault. Pada Google for Education ini, semua orang dapat membuka satu halaman yang sama dan jika terdapat perubahan, maka file akan tersimpan secara otomatis di cloud. Pada Google Classroom sendiri menyediakan fitur diskusi. Pada Hangout terdapat fasilitas untuk melakukan chat, video call. Pada Google Classroom, guru dapat mengirim tugas ke seluruh siswa, mengirim saran, dan semuanya dapat dilakukan dalam satu tempat. Media yang kedua yaitu Cisco WebEx. Cisco WebEx merupakan aplikasi video conference berbasis interface web yang memungkinkan komunikasi berjalan dengan menggunakan perangkat personal dan mobile seperti smartphone, PC, laptop, notebook, dan PC tablet selama masih dalam jangkauan internet. Cisco WebEx dikembangkan oleh Cisco dengan beberapa fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga pengguna dapat saling berkolaborasi melalui gambar, video, dan suara dari manapun secara lebih mudah. Dengan Cisco WebEx, meeting bisa face-to-face dan berbagi presentasi di layar saat panggilan video dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu tombol saja. Selain itu, untuk bergabung dalam meeting yang dibuat juga sangat mudah, hanya dengan mengirimkan email atau bergabung langsung dari kalender atau widget yang dapat disesuaikan. Cisco WebEx menawarkan kualitas video high definition dan didukung oleh sistem keamanan Cisco Cross Platform. Media yang ketiga yaitu Ruang Guru. Ruang Guru merupakan platform pembelajaran daring yang memiliki banyak fitur untuk mendukung kegiatan pembelajaran di luar sekolah yang menggunakan media aplikasi mobile. Ruang Guru dikembangkan oleh PT Ruang Raya Indonesia sebagai perusahaan penyedia layanan dan konten pendidikan berbasis teknologi. Ruang Guru menyediakan sistem tata kelola pembelajaran atau Learning Management System yang dapat digunakan siswa dan guru dalam mengelola kegiatan belajar di kelas secara virtual melalui kelas saya. Fitur utama Ruang Guru berupa video belajar yang dibawakan oleh guru yang terkualifikasi, lengkap dengan animasi sebagai alat peraga untuk memperjelas penyampaian materi. Selain itu, Ruang Guru juga memiliki fitur lain, seperti Ruang Belajar Plus, Ruang Les Online, Robo Guru, Brain Academy, dan Ruang Uji. Ruang Guru dilengkapi dengan ribuan bank soal yang kontennya disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Siswa dapat mengerjakan latihan soal secara online, baik melalui website atau aplikasi Ruang Guru. Semua konten tersedia untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Ruang Guru juga menyambung akses para orang tua dalam memonitor perkembangan belajar anak melalui aplikasi Ruang Guru Orang Tua. Adanya aplikasi mobile ini, orang tua dapat mengetahui jadwal private anak mereka, melihat laporan belajar, hingga memberi rating dan feedback kepada guru. Media pembelajaran yang keempat yaitu Zenius. Zenius merupakan platform pembelajaran online dalam bidang teknologi pendidikan yang mengedepankan cara berpikir kritis, logis, rasional, dan pengetahuan sains. Zenius dikembangkan oleh PT Zenius Education yang menyediakan layanan akses pendidikan dalam format video berbahasa Indonesia secara online melalui website dan mobile app, maupun secara offline dengan media CD dan DVD. Zenius memiliki dua layanan terbaru, yaitu Zenius Ultima dan Zenius Optima, yang merupakan layanan live interaktif dua arah yang memberikan pengalaman belajar layaknya di kelas kepada siswa.
Zenius menyediakan 80.000 lebih video pembelajaran dan ratusan ribu soal latihan yang bisa di-download beserta pembahasannya dari semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, dan kurikulum terbaru, agar siswa dapat mendapatkan proses belajar mandiri yang terstruktur. Pengerjaan soal latihan pada Zenius App ini dapat memberikan feedback hanya dengan sekali klik untuk mengetahui nilai hasil pengerjaan soal. Selain itu, siswa dapat mengakses materi belajar dengan lengkap untuk mempersiapkan ujian, seperti UNBK, UTBK, dan ujian mandiri. Pada Zenius juga terdapat fitur untuk guru, di mana guru dapat membagikan video materi pembelajaran dengan mudah, memberikan penugasan dengan praktis, dan menerima hasil penilaian yang diproses secara otomatis dalam sistem. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rima Nurusani. Saya akan melanjutkan review tentang media PJJ kekinian. Media PJJ kekinian selanjutnya yaitu Kuiper School. Kuiper School dikembangkan oleh startup edukasi online asal Inggris yaitu Kuiper. Kuiper School merupakan platform pembelajaran online yang dapat digunakan tak hanya bagi siswa namun juga bagi para tenaga pengajar. Kuiper School memiliki dua bagian, yaitu Kuiper School Link yang disediakan untuk guru dan Kuiper School Learn yang bisa diakses bagi siswa. Kuiper School Link memudahkan guru dapat mengirim tugas ke perangkat mobile milik siswa sekaligus dapat memantau perkembangan belajarnya secara online. Kuiper School Learn disediakan sebagai tempat siswa mengerjakan dan mensubmit tugas yang diberikan. Terdapat pula fitur QGrid yang memberikan keluasan kepada guru dalam hal pembuatan soal maupun materi sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipublikasikan pada akun Kuiper pribadinya. Pada Kuiper School dapat ditemukan mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Kuiper School hanya bisa dinikmati oleh siswa kelas SMA mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Media PJJ selanjutnya yaitu Kelas Pintar. Kelas Pintar berada di bawah naungan PT Extramarks Education Indonesia yang didirikan pada tahun 2017 sebagai bagian dari brand global Extramarks yang berkantor pusat di India dan didirikan oleh Atul Klusrestha sejak tahun 2017. Pada platform Kelas Pintar terdapat fitur kelas, di mana guru dan siswa dapat bertatap muka secara virtual dan berkomunikasi dua arah dengan adanya menu tanya jawab. Ada juga virtual whiteboard dan berbagi layar atau share screen dengan siswa untuk mengoptimalkan pengajaran. Pada platform ini terdapat menu PR dan project yang membantu guru dan siswa untuk mengirim, mengunduh, dan mengunggah file dalam berbagai bentuk. Materi yang disediakan sangat lengkap, mulai dari sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah atas atau SMA. Terdapat pula menu tugas yang berfungsi agar guru bisa membuat soal sendiri berupa esai atau pilihan ganda. Untuk menghindari ada siswa yang berbuat curang saat ujian, terdapat menu monitoring yang membantu guru mengawasi siswa saat ujian online. Selanjutnya yaitu Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi lebih dari 12.934 materi belajar. Manfaat Rumah Belajar bagi siswa adalah sebagai sumber belajar virtual, pengembangan kreativitas, dan data portofolio siswa. Bagi guru sebagai sumber referensi dan pembinaan profesi guru. Portal ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses mengajar yang lebih interaktif di kelas. Portal ini juga dapat digunakan oleh siswa sebagai bahan belajar alternatif, baik itu di dalam dan luar jam sekolah. Dalam kelas maya, kemajuan proses belajar dapat dipantau baik oleh guru, siswa, maupun orang tua. Rumah Belajar ditujukan untuk siswa, guru, dan masyarakat luas siapapun yang mau belajar. Di dalam portal Rumah Belajar terdapat sejumlah fitur
menarik seperti buku sekolah elektronik atau BSE, sumber belajar, dan laboratorium maya. Guru akan membuat bahan ajar yang diupload di kelas maya dan siswa bisa mengikuti proses belajar mengajar secara virtual dari rumah mereka masing-masing atau tempat manapun asal tersedia koneksi internet. Microsoft Office 365. Microsoft 365 adalah produk layanan berlangganan yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari lini produk Microsoft Office. Office 365 Education merupakan paket gratis layanan dan aplikasi Microsoft yang ditujukan untuk kebutuhan pendidikan. Program ini diberikan pada lembaga pendidikan dengan seperangkat layanan kolaborasi yang dihosting, alat komunikasi, dan aplikasi seluler, desktop, dan berbasis web. Di dalam paket ini terdapat aplikasi Microsoft untuk kolaborasi, seperti Office Live Workspace, Windows Live SkyDrive, Windows Live Space, Microsoft Shared View Beta, Microsoft Outlook Live, Windows Live Messenger, dan Windows Live Alerts. Dengan Microsoft Live ID, siswa dapat masuk dan mengakses beberapa aplikasi Microsoft seperti Outlook Live, Windows Live Messenger, Windows Live Space, Windows Live SkyDrive, dan lainnya. Universitas, akademi, dan sekolah dapat mendaftar di program melalui proses pendaftaran gratis. Saya Trisna Anindita dengan NIM 3 digit dari belakang 034 akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai review media PJJ kekinian. Media yang ke-9 yaitu Sekolahmu. Sekolahmu adalah aplikasi sekolah online pertama di Indonesia yang menggunakan sistem blended learning sebagai solusi atas kebutuhan pendidikan yang lebih fleksibel dan personal. Sekolahmu dikembangkan oleh tim yang dipelopori oleh Najila Shihab yang menyediakan beragam materi pembelajaran yang disusun dengan melibatkan sejumlah instansi pendidikan yang kredibel dan bisa diakses melalui situs resmi maupun aplikasi. Ribuan video belajar, latihan soal, dan rangkuman materi dapat dimanfaatkan oleh berbagai kategori, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, mahasiswa, orang tua, dan guru. Selain itu, juga terdapat fitur belajar live, di mana siswa dapat belajar secara live streaming dengan jenjang dan jadwal yang telah ditentukan. Program pada Sekolahmu dirancang dan disusun oleh tim akademik yang berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi. Sekolahmu memiliki beberapa fitur utama, yaitu kelasmu, ujianmu, tanyamu, dan karirmu. Fitur kelasmu bersifat interaktif, fleksibel, terjangkau, dan melibatkan ratusan sekolah, kampus, museum, serta berbagai ruang belajar bersama. Fitur ujianmu akan membantu siswa dalam menghadapi berbagai ujian seperti UN, SBMPTN, TOEFL, dan lainnya. Fitur tanyamu dapat digunakan siswa untuk bertanya dan menemukan jawaban soal sulit dengan bimbingan guru yang kompeten. Fitur karirmu memberikan mentoring persiapan dunia kerja yang dibimbing oleh pakar berbagai bidang dari ratusan perusahaan dan universitas. Media yang ke-10 yaitu I Can Do. Pendiri dan Direktur Utama I Can Do, Saiful Lokan, menyatakan dukungannya untuk menyediakan platform online berbasis game sebagai alternatif kegiatan belajar mengajar di rumah bagi anak usia dini. Platform ini tidak hanya menyediakan fasilitas untuk siswa, tetapi para guru, orang tua, dan sekolah bisa memantau langsung kegiatan siswa saat menggunakan platform ini. Aplikasi ini menggunakan metode Android Based Test dari tingkat terendah yaitu C1 ke tingkat tertinggi yaitu C6 untuk mengukur tingkat kemampuan siswa. Siswa juga berlatih memecahkan masalah dengan metode Problem Based Learning. Selain itu, terdapat banyak mini games yang menyenangkan dan menantang
sebagai media belajar anak. Materi yang terdapat pada aplikasi ini diantaranya yaitu bahasa Indonesia, IPA, berpikir kreatif dengan mini games yang ada sehingga siswa akan berpikir kreatif ke depannya, budaya Indonesia, matematika, dan asesmen yang diberikan pada akhir pembelajaran per subtema untuk mengatur kemampuan kognitif anak. Media yang ke-11 yaitu Indonesia X. Indonesia X merupakan situs kursus online terbuka besar-besaran atau Massive Open Online Course atau MOOC dari universitas atau institusi terbaik. Pada aplikasi ini tidak terdapat interaksi langsung antara guru dan peserta didik. CEO dan Presiden Direktur Indonesia X, Luciana Panjaitan, mengatakan bahwa kursus online mendemokratisasi cara belajar, karena siapa saja yang terhubung internet dapat mengikuti MOOC tanpa harus mendaftarkan diri di universitas atau pendidikan formal. Video MOOC yang tayang di Indonesia X dibatasi durasinya, maksimal 1 jam per pekan, dan video kursus dibagi beberapa bagian agar memudahkan pengguna yang akan mengunduh video. Indonesia X memungkinkan pengguna untuk mengunduh transkrip kursus video yang tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Hal ini diharapkan mengakomodir para tunarungu yang ingin tetap menikmati materi di Indonesia X. Pengelola memanfaatkan teknologi kompresi data sehingga pengguna yang memiliki akses internet lambat tetap bisa menikmati konten materi. MOOC yang disediakan oleh Indonesia X tak terbatas pada topik akademis, tetapi juga berbagai topik keterampilan. Indonesia X didukung oleh perangkat manajemen belajar atau Learning Management System atau LMS belajar yang canggih. Teknologi belajar berbasis MTI dan juga Harvard University. LMS Indonesia X didesain khusus untuk masyarakat Indonesia sehingga disajikan dalam bahasa Indonesia. Media yang ke-12 yaitu Meja Kita. Meja Kita merupakan platform diskusi antar siswa secara digital melalui aplikasi baik di Android ataupun iOS yang dikembangkan oleh CEO dan founder Meja Kita, Naufal Aksamidi Effendi. Guru dan siswa tidak bisa berinteraksi dalam platform ini. Karena platform ini, para pelajar hanya bisa berbagi ilmu pengetahuannya tentang pelajaran di sekolah atau bertanya mata pelajaran yang kurang dipahami saat di sekolah dengan sesama pelajar lainnya. Sebuah platform interaktif yang dirancang khusus sebagai ruang bagi siswa dan siswi di Indonesia untuk berbagi ilmu dan saling belajar bersama. Seluruh materi pelajaran di website ini tidak berbayar dan disajikan dengan gaya bahasa yang luwes dan mudah dicerna oleh anak muda. Meja Kita menyediakan fitur tanya PR dan berbagi catatan. Fitur tanya PR bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam bertanya pekerjaan rumah atau PR secara langsung dengan para kontributor. Saat ini, Meja Kita sudah menyajikan materi dari 4 mata pelajaran untuk tingkat menengah pertama atau SMP, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Penyajian materi dilakukan secara tematis dan dilengkapi dengan forum diskusi yang dapat dimanfaatkan untuk tanya jawab. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai review media PJJ kekinian mulai dari yang paling populer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.